Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ta'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 157. 157 baris ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, begitu juga, idza talauta, jika kamu membaca Al-Qur'anul Karim yang berisi ayatit tauhidi lillahi, ayat-ayat tentang mengesahkan Allah, wa taqdisi lahu azza wa jalla, ayat-ayat tentang mensucikan Allah yang maha agung dan maha tinggi, wal ayati, dan ayat-ayat allati fiha, yang di dalamnya dibacakan zikru sifatihil ulya, sifat-sifat Allah yang tinggi, wa asma'ihil husna, dan nama-nama Allah yang agung. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, hendaklah kita merenungkan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ayat-ayat tauhid mengesahkan Allah, ketika ayat mensucikan Allah, hati kita menghadirkan hati kita. Hadirin sekalian, tawaqqaf, maka berhentilah, indaha, pada ayat itu, wa tadabbar, dan renungkanlah, ma fiha, apa-apa yang ada di dalam kandungan ayat Allah tersebut, min ma'ani jalalihi wa rafi'i majdihi, berupa tingginya keagungan Allah, besarnya pujian bagi Allah, wa kamalihi, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masukkan ke dalam diri kita keagungan Allah, masukkan ke dalam diri kita ketinggian asma-asma Allah. Misalkan ada ayat wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Itu kita renungkan, dan kita renungkan juga apa kandungan Ar-Rahman, apa kandungan Ar-Rahim. Hadirin sekalian, Ar-Rahman itu Allah maha penyayang, maha pengasih. Ar-Rahim, Allah maha penyayang. Allah maha pengasih itu enggak pernah pilih kasih, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kafir durhaka kepada Allah, tetap dikasih rezeki, tetap dikasih makan, karena Allah punya sifat Ar-Rahman, semua dikasih. Ada hamba Allah yang taat juga diberi rezeki, karena Allah punya sifat Ar-Rahim, karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Tapi ada Ar-Rahim, sifat Allah maha penyayang, khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Hadirin sekalian, jadi orang yang dikasih belum tentu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya orang kafir banyak yang kaya, itu dikasih oleh Allah tapi tidak disayang oleh Allah. Diberi rizki tapi tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Koruptor duitnya banyak, hartanya berlimpah, mobilnya mewah, itu dia dikasih, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak disayang. Yang disayang adalah hanya orang yang beriman saja dan beramal soleh saja. Hadirin sekalian, diberi rizki lalu diberi kebahagiaan. Hadirin sekalian, nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu namanya Allah punya sifat Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, termasuk hewan, termasuk binatang, termasuk semut yang tidak kelihatan di tengah malam di gelapnya batu hitam, termasuk ikan yang ada di dalam lautan yang sangat luas, semua diberi rizki karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Tapi Allah juga punya sifat Ar-Rahim, khusus kepada orang-orang yang beriman saja yang disayangi oleh Allah. Nah, sifat-sifat Allah ini kita renungkan ketika kita membaca Al-Quran. Hadirin sekalian,
Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, kebetulan ini isinya Asmaul Husna. Dengan kita merenungkan keagungan Allah, ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ayat wala zikrullahi akbar, sungguh zikrullah, mengingat Allah itu akbar. Akbar itu maha besar, akbar itu paling besar. Sungguh mengingat Allah itu adalah urusan yang besar, hadirin sekalian. Jadi kita merenungkan kandungan ayat ini, hadirin sekalian. Ayat ini berkaitan dengan sholat, hadirin sekalian. Berarti mengingat Allah di dalam sholat itu urusan yang besar, hadirin sekalian. Jadi kekhusyuan di dalam sholat urusan yang besar, hadirin sekalian. Kita menganggap urusan besar itu kalau ketemu bos mau dikasih hadiah, hadirin sekalian, mau dikasih gaji bulanan, hadirin sekalian, atau ketemu pejabat penting, kita anggap itu urusan besar. Kata Allah, urusan yang besar itu wala zikrullahi akbar, sungguh mengingat Allah. Dalam konteks ayat ini di dalam sholat, akbar adalah urusan yang paling besar, hadirin sekalian. Berarti kekhusyuan itu bukan hal yang main-main, hadirin sekalian, tetapi kita usahakan, hadirin sekalian. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita renungkan Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, hadirin sekalian, urusan-urusan kita itu kita anggap kecil, hadirin sekalian. Duit hilang, kecil. Kunci mobil hilang, kecil. Nggak punya, ya kecil. Rumah anak, rumah dibobol maling, kecil. Anak nangis, nggak punya jajan, kecil. Semua urusan kecil, hadirin sekalian. Kita yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu makna Allahu Akbar di dalam sholat, hadirin sekalian. Orang yang yakin kepada Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah. Orang yang tidak yakin kepada Allah, maka Allah tidak akan memudahkan orang tersebut. Kita yakin saja kepada Allah. Kita disuruh usaha, kita disuruh ibadah, lalu kita yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika membaca Al-Qur'an, membacanya sambil direnungkan, insya Allah bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh bahwa kita hendaklah merenungkan kandungan-kandungan ayat Al-Qur'an, hadirin sekalian. Wa takunu inda zalika, maka kamu ketika hal itu dilakukan, mumtali al-qalbi, hatimu akan penuh, bitauhidihi, dengan keesaan Allah. Hati kita ini penuh dengan keesaan Allah, yakin, mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin, keyakinannya mantap kepada Allah, itu nggak bisa diiming-imingi dunia, hadirin sekalian. Dia yakin kepada Allah, hadirin sekalian. Orang yang yakin, kuat keimanannya kepada Allah. Kamu sini saya kasih duit, nggak sholat ya, dia pilih sholat daripada dikasih duit tapi nggak sholat, hadirin sekalian. Ini saya kasih duit, bermaksiat ya, dia pilih tidak dikasih duit asal tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran orang yang teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ayat Al-Qur'an kita renungkan, hadirin sekalian. Wa taqdisihi, penuh dengan mensucikan Allah. Wa ta'zimihi, penuh dengan mengagungkan Allah. Wa ijlalihi, dan penuh dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam diri kita, hadirin sekalian. Jadi mulai dalam diri kita sendiri tanamkan kecintaan pada Al-Qur'an. Jadi kita harus cinta pada Al-Qur'an.
Karena kita cinta pada Al-Quran, kita harus punya waktu buat baca Quran. Bagaimanapun kesibukan kita, sempatkan baca Quran. Wah, saya nggak bisa baca, belajar, hadirin sekalian. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kebaikan, hadirin sekalian. Kalau kita belajar, Allah janji akan mudahkan urusan-urusan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kita nggak bisa baca Quran, niat belajar pasti bisa baca, hadirin sekalian. Kita nggak bisa memahami Quran, berniat ingin memahami, Allah mudahkan sehingga kita bisa memahami Al-Quran, dan seterusnya, hadirin sekalian. Maka kita tanamkan kecintaan kepada Al-Quranul Karim, lalu kita berusaha merenungkan kandungannya, hadirin sekalian. Kita punya waktu khusus buat baca Quran. Yang luangnya maghrib kita baca Quran. Yang waktu luangnya subuh kita baca Quran. Jangan sampai sehari sama sekali nggak baca Quran, hadirin sekalian. Kalau di dalam sholat sudah pasti baca Quran, nggak baca Quran ya nggak sah, hadirin sekalian. Minimal Al-Fatihah. Maksudnya yang di luar sholat, hadirin sekalian, kita khususkan. Allah kan kita anggap penting di dalam hati, maka berdialog kepada Allah adalah urusan yang penting buat kita. Lalu kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian. Selanjutnya, wa iza talauta, ketika kamu membaca al-ayatil lati fiha, ya ayat-ayat yang di dalamnya ada zikru awsafil mu'minin, menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman, wassalihin, orang-orang soleh, min ibadillahi ta'ala, dari kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa fiha, dan di dalam ayat itu juga syarhu ahlakihim, ada penjelasan tentang akhlak-akhlak orang soleh, al-mahmudati, yang terpuji. Tadabbarha, maka renungkanlah kandungan ayat tersebut. Wa tanzur fiha, maka perhatikanlah ayat tersebut. Wa talib, dan tuntutlah nafsaka, dirimu, bil awsafi, dengan sifat-sifat orang-orang beriman tersebut, watakhalluki biha, dan berakhlaklah seperti akhlak orang-orang soleh tersebut, hadirin sekalian. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran, di dalamnya ada sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang beriman, sifat hamba-hamba Allah yang soleh. Kita renungkan kandungan ayat tersebut, hadirin sekalian. Misalkan sifat orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini misalkan kita membaca ayat itu, hadirin sekalian. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan sebagian hartanya pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Kita renungkan diri kita ini gemar infak enggak? Oh, saya masih pelit, berarti saya harus mengamalkan ayat ini agar saya termasuk orang-orang yang bertakwa, hadirin sekalian. Wal kadziminal ghaidha, menahan amarah, tidak mudah marah. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Tengok diri kita, kita ini masih mudah marah apa tidak? Jika suka marah, maka kita harus bisa menahan marah, hadirin sekalian, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita renungkan dalam diri kita, ini sifat orang yang bertakwa ada enggak dalam diri kita? Jika tidak ada, maka kita berusaha untuk mengamalkan agar ayat-ayat ini sesuai dengan diri kita, hadirin sekalian. Begitulah kurang lebih
Begitulah kurang lebih perenungannya hadirin sekalian, sampai ke situ hadirin sekalian. Misalkan orang-orang yang beriman adalah cirinya wal mustaghfirina bil ashar, orang yang mohon ampun kepada Allah bil ashar, pada waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Nah, ciri orang beriman adalah sebelum subuh dia sudah bangun lalu istighfar mohon ampun kepada Allah. Wah, saya belum nih, berarti kita berusaha untuk bisa mengamalkan ayat ini hadirin sekalian. Nah, begitu kurang lebih ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran hadirin sekalian. Jadi kita tuntut diri kita untuk melaksanakan ayat-ayat tersebut hadirin sekalian. Kalau itu sifat orang-orang soleh, kalau itu sifat orang-orang yang bertakwa, dan kalau itu sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi orang-orang yang menggunakan akalnya adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik di waktu duduk, di waktu berdiri, maupun di waktu berbaring hadirin sekalian. Kita tuntut dalam diri kita untuk bisa mengamalkan ayat ini hadirin sekalian. Wa idza talauta, jika kamu membaca al-ayati, ayat-ayat allati fiha, yang di dalam ayat itu disebutkan, yang di dalam ayat itu ada zikrul a'da'i minal kafirina, menyebutkan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir, wal munafikin, orang-orang munafik, wa zikru, dan menyebutkan awsafihim, sifat-sifat orang-orang kafir maupun orang-orang munafik, wa akhlaqihim, akhlak orang-orang munafik, al-qabihati, yang buruk. Jadi kalau kita merenungkan, kalau kita membaca ayat Al-Quran, di situ ada keterangan, ada penjelasan tentang musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, sifat-sifat mereka, akhlak-akhlak mereka. Tadabbarha, maka renungkanlah ayat tersebut hadirin sekalian. Wa tanzuru hal anta mulabisun li syai'in minha, dan perhatikanlah diri kamu, apakah kamu mempunyai sifat dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir tersebut hadirin sekalian. Jadi kita renungkan, apakah kita punya sifat orang munafik, apakah kita punya sifat orang kafir. Fatanazzah, maka bersihkanlah jika kita memiliki hadirin sekalian. Wa tatubu ilallahi, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minhu, dari sifat tersebut, li alla yanzila bika minallahi, jangan sampai turun kepada Allah, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mislallazi nazala bihim minas sakhati wal iqabi, kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun kepada orang kafir dan orang munafik, turun juga kepada kita, na'udzubillah min dzalik hadirin sekalian. Misalkan ada ayat innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala, jika dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan sholatnya dengan rasa malas. Jadi orang-orang munafik ternyata sholat juga, tapi sholatnya malas, tapi sholatnya berat. Nah, tengok diri kita, kita ini sholatnya berat atau ringan. Kalau berat, itu ciri orang munafik, harus kita bersihkan hadirin sekalian.
Jangan sampai sifat-sifat orang munafik ada dalam diri kita, hadirin sekalian. Sifat orang-orang kafir ada dalam diri kita, kita bersihkan, hadirin sekalian. Dengan demikian membaca Al-Quran kita lebih berkualitas daripada sekedar membaca, hadirin sekalian. Kalau sekedar baca boleh nggak? Boleh. Dapat pahala enggak? Dapat, hadirin sekalian. Tetapi Al-Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad mengajarkan seperti inilah sebaiknya membaca Al-Quran sehingga pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran, senang membaca Al-Quran dan merenungkan kandungannya dan berusaha mengamalkan di dalam kehidupan, hadirin sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.